Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadef Wibowo dari kelas 10-8. Hari ini saya akan tes lisan tentang agama Islam, yaitu yang bab 5 tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan bab 10 tentang tokoh-tokoh penyebaran Islam, yaitu Sunan-Sunan atau Wali Songo. Nah, jadi yang pertama itu sebelum tokoh-tokoh masyarakat percaya akan masuknya Islam, pertama-tama mereka itu percaya akan animisme dan dinamisme. Animisme itu adalah percaya kepada roh-roh. Nah, kalau dinamisme itu percaya akan benda-benda yang memberikan kekuatan kepada kita. Contohnya itu batu akik atau yang lainnya. Lalu setelah percaya animisme dan dinamisme, masyarakat tokoh-tokoh di Nusantara percaya akan Hindu Buddha. Nah, setelah itu kita masuk ke teori-teori yang ada di Islam. Pertama itu ada teori Gujarat yang didukung oleh Snok Hurgronje. Nah, bukti-buktinya itu adalah corak batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dan juga catatan Marco Polo yang singgah di Perlak Perela. Snok Hurgronje pada abad ke-13. Itu teori Gujarat. Nah, yang kedua itu adalah teori Mekah yang didukung oleh Buya Hamka pada abad ke-7. Nah, bukti-buktinya itu adalah makam Fatimah binti Maimun. Oke. Lalu ada gelar Al-Malik. Nah, setelah itu kita masuk ke teori Persia. Teori Persia itu didukung oleh Dr. Hussein Jayadiningrat pada abad ke-13. Bukti-buktinya itu adalah istilah sultan. Lalu yang keempat adalah teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana. Nah, jadi bukti-buktinya itu adalah beliau mengatakan bahwa keturunan Kesultanan Demak dan Kesultanan Wali Songo itu adalah merupakan keturunan Cina. Lalu yang terakhir adalah teori maritim oleh Dr. N.A. Baloch. Beliau mengatakan bahwa Islam itu sudah ada pada abad ke-1 sampai dengan abad ke-6, tapi berkembangnya itu pada saat abad ke-7. Setelah itu kita masuk ke 6 metode penyebaran Islam di Nusantara. Nah, yang pertama itu adalah perdagangan, lalu yang kedua itu ada pendidikan, yang ketiga ada pernikahan, yang keempat ada tasawuf, yang kelima ada metode dakwah, dan yang keenam ada kesenian. Sudah selesai bab 5, lalu kita lanjut ke bab 10. Oke, kita masuk ke bab 10, yaitu tokoh-tokoh penyebaran Islam, yaitu Wali Songo. Nah, Wali Songo itu berasal dari bahasa Arab. Waliullah itu adalah orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Kalau Songo itu artinya itu 9. Berarti Wali Songo itu artinya itu 9 tokoh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tokoh yang pertama itu adalah Sunan Gresik yang memiliki nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim. Nah, dia itu terkenal karena membangun pesantren di Gresik. Lalu yang kedua itu adalah Sunan Ampel yang bernama Raden Rahmat. Nah, beliau itu terkenal karena moh limo. Yang pertama itu moh limo itu ada 5 moh, berarti gak boleh dilakukan. Yang pertama itu ada moh main, tidak boleh bermain judi. Moh ngombe, lalu ada moh maling, moh madan, moh madon, lalu ada moh madat. Nah, yang ketiga itu adalah Sunan Giri. Beliau memiliki nama yaitu Muhammad Ainul Yakin. Beliau itu terkenal karena membangun pesantren yang berkembang menjadi Giri Kedaton. Lalu yang keempat itu adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Makdum. Nah, beliau itu terkenal karena lagu Tombo Ati. Nah, Tombo Ati itu yang pertama tuh perbanyak baca Quran dan memahaminya. Lalu ada perbanyak salat malam
Yang ketiga, berkumpul dengan orang yang soleh. Yang keempat itu adalah perbanyak zikir malam. Dan yang kelima itu perdirikan sholat malam. Nah, yang kelima itu adalah Sunan Derajat. Beliau memiliki nama asli yaitu Raden Qasim. Nah, beliau itu terkenal karena peduli terhadap orang yang ada di sekitarnya. Nah, beliau juga terkenal adalah 4 pengajaran atau catur piwulang. Yang pertama itu memberikan pakaian terhadap orang yang tidak punya pakaian, lalu memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberikan tongkat kepada orang yang buta, lalu memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Setelah itu, tokoh yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu memiliki nama asli yaitu Raden Syahid. Nah, beliau itu terkenal karena kesenian dari wayang kulit. Nah, lalu setelah itu ada Sunan Muria, memiliki nama aslinya itu Raden Umar. Beliau itu terkenal karena Raden Umar itu Raden Umar itu karena kesenian ya. Berarti Raden Umar itu terkenal karena tembong sinom, gamelan, dan wayang. Lalu setelah itu tuh ada Sunan Kudus yang memiliki nama asli yaitu Jafar Siddiq. Nah, beliau itu terkenal karena membangun masjid toleransi, yaitu 9 pancoran yang melambangkan agama Buddha. Nah, setelah itu yang selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli adalah Syarif Hidayatullah. Nah, beliau itu terkenal karena memerintah di Jawa Barat. Salah satu tokoh yang pertama yang memerintah di Jawa Barat. Nah, terletak di Cirebon. Beliau itu terkenal karena selalu tolong menolong, berlaku adil terhadap masyarakat di sekitarnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.